Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajer yang terdiri dari Anjeli, Putri Ariska Sri Aprilia, dan Nurul. Dosen pengampu Ibu Indah Permatasari, SST MAK, pada makul perpajakan 2, akuntansi keuangan perusahaan kelas 3C. Di sini kami akan membahas tentang pajak PPh pasal 23. Pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 23. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per/15/PJ/2011. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2009 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan, pencabutan, pengukuhan perusahaan kena pajak, serta pemotong dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintahan. Objek pajak PPh pasal 23. 1. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan seperti sewa kendaraan dan sewa sound system. 2. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. 3. Dividen. 4. Bunga. 5. Royalti. 6. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. C. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. D. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. E. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Tarif umum PPh pasal 23, 2% dikali jumlah bruto atau tidak termasuk PPN. Jika rekanan tidak memiliki NPWP, maka diberlakukan tarif 100% lebih tinggi. Jumlah bruto tidak termasuk 1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan.
berdasarkan kontrak dengan pengguna jenis. 2. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. 3. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. 4. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan. Tarif khusus PPh pasal 23. Dividen 15% dikali jumlah bruto. Bunga 15% dikali jumlah bruto. Royalti 15% dikali jumlah bruto. Note, jika penerima penghasil tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotong menjadi 100% lebih tinggi. Lanjutan, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E 15% dikali jumlah bruto. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 2% dikali jumlah bruto. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 2% dikali jumlah bruto. Note, jika penerima penghasil tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Studi kasus PPh pasal 23. Untuk perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. 1. Pada tanggal 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp30 juta yang telah melakukan penyertaan modal sebesar 15. Mari kita jawab. PPh pasal 23, 15% dikali Rp30 juta dengan hasil Rp4.500.000. Saat terutang, akhir bulan yang dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Mei 2015. Saat penyetoran paling lambat 10 Juni 2015. Saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2015. Untuk perhitungan PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. 2. Pada tanggal 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar Rp150 juta. Mari kita jawab. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% dikali Rp150 juta dengan hasil Rp22.500.000. Saat terutang, akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012. Saat penyetoran paling lambat 10 April 2012. Saat pelaporan paling lambat 20 April 2012. Sekian dari kami, sekian dan terima kasih.